Yang saya Waalaikumsalam. hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. seluruh pengurus DPP Inti, Ketua Bidang, Korwil, Ketua DPW, Ketua DPD, dan seluruh pengurus serta peserta training for trainer calon dosen maupun praktisi yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan kita bisa mengikuti acara pada siang hari ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua peserta training for trainer, calon dosen dan praktisi ahli logistik yang telah bergabung dan mengikuti acara ini. Acara ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab Asperindo sebagai wadah asosiasi bagi semua perusahaan kurir dan logistik yang telah bergabung menjadi anggota. Melalui bidang SDM, Asperindo mengagendakan berbagai training dan seminar yang mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh semua anggota, serta memberikan edukasi perkembangan bisnis logistik beserta ekosistemnya. Salah satunya adalah agenda pada hari ini, yaitu berupa training for trainer untuk calon dosen maupun praktisi logistik. Pendidikan calon dosen dan praktisi ini memang diperlukan karena Asperindo merasa masih banyak dari anggota belum memahami ekosistem bisnis kurir dan logistik, serta perlunya tenaga-tenaga praktisi maupun calon dosen yang bersertifikasi. Sehingga peserta nanti setelah selesai menjalankan training ini benar-benar memahami bisnis proses kurir maupun logistik secara komprehensif dan siap menjadi calon dosen maupun praktisi di bidangnya, serta harapan ilmu yang sudah diterima nanti bisa bermanfaat untuk perusahaan khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta untuk persiapan ke depan menjadi asesor bidang kurir dan logistik. Selain itu, Asperindo telah memiliki LSP sendiri dan sesuai dengan ketentuan Permen Nomor 8 tahun 2024 disebutkan bahwa setiap perusahaan penyelenggara pos wajib memiliki tenaga ahli yang bersertifikat di bidang kurir dan logistik. Makanya kami mengharapkan nantinya calon dosen dan praktisi ini khususnya dari DPW dan DPD setelah selesai training ini bisa langsung memberikan training ke anggota-anggota di seluruh Indonesia di wilayahnya masing-masing. Harapannya ke depan semua anggota Asperindo punya standarisasi yang bagus dalam layanan kurir dan logistik, sehingga bisa meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan anggota dan goalnya yang paling utama adalah perusahaan bisa maju dan berkembang pesat semuanya. Demikian sambutan saya. Terima kasih khususnya saya ucapkan kepada bidang SDM DPP, Pak Dr. Fikri sebagai ketua dan Pak Doni sebagai wakilnya yang telah memaksimalkan tenaga, pikiran, waktu untuk kemajuan kita semuanya. Dan semoga rangkaian acara training ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh peserta dapat mengikutinya sampai dengan selesai, sampai dengan tahap selesai nanti 15 tahap. Selamat mengikuti training, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Sukses Asperindo, bravo. Demikian saya buka training pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaan acara oleh Bapak Budianto Darmastono. Semoga Bapak dan keluarga dalam keadaan sehat dalam memajukan asosiasi kita. Amin. Acara selanjutnya yaitu paparan dan penjelasan program Training of Trainer oleh Ketua Bidang SDM dan Pendidikan DPP Asperindo oleh Bapak Dr. Fikri Al-Haq. Pada Bapak Dr. Fikri, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Denis ya. Saya coba share screen ya.
Mas Denis itu banyak yang belum bisa masuk, bisa di-upgrade kapasitas nggak Mas Denis? Mohon izin Pak, untuk upgrade kapasitas butuh proses sepertinya Pak. Yang pegang sekretariat Pak. Atau pakai ini, punya saya bisa lebih loh. Hmm, Bisa saya kirim. Baik, nggak apa-apa. Kita akan ada record dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak berkesempatan hadir hari ini, kita akan perlihatkan recordnya nanti. Insya Allah di YouTube channel. Jadi nggak apa-apa. Eh, Baik, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Share screen saya sudah terlihat Mas Denis ya. sudah Bapak. Sudah ya. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum yang sudah berkenan hadir dan membuka di siang hari ini. Alhamdulillah ya sesuai dengan program kita yang sebenarnya ini salah satu usulan dari salah satu wilayah ya. Jadi ada satu wilayah, saya ceritakan saja dari Jambi yang di Jambi itu sudah bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi. Lalu kemudian tantangan berikutnya adalah ya bagaimana ya dosen-dosen kitanya. Nah, sedangkan dosen-dosen yang bisa mengajar di perguruan tinggi, termasuk juga di SMK, tentu harus menunjukkan kompetensinya. Nah, kan begitu ya. Nah, sehingga dari situlah kami bawa ke pleno bulan lalu. Lalu kemudian disetujui dalam pleno bahwa ya kelihatannya kita harus melakukan sebuah kegiatan namanya training for trainer untuk dosen dan guru-guru praktisi logistik. Sebagaimana salah satu program besar DPP yaitu adalah bagaimana kita ya menyiapkan talent-talent masa depan, menyiapkan inovasi-inovasi melalui riset masa depan, melalui tentu pembukaan jurusan program studi logistik. Baik itu tentu di perguruan tinggi dengan berbagai stratanya, baik S1, diploma, maupun juga sarjana terapan, termasuk juga SMK. Jadi tidak hanya untuk perguruan tinggi, tapi juga untuk SMK. Ya, nah itulah program besar kita di DPP yang salah satunya tentu kita membutuhkan. Nah, akhirnya setelah kita coba ke lapangan, ternyata memang di lapangan membutuhkan yang namanya, oh kita harus punya dulu dosen-dosen disiapkan. Sehingga apa? Sehingga materinya kita bisa standar, bisa saling melengkapi dan segala macam. Jadi itulah latar belakang Bapak Ibu tentang program ini. Tentu kami dari bidang SDM dan pendidikan yang bertanggung jawab terkait program ini. Ada saya, ada Pak Doni, ya, ada Pak Arif dan teman-teman semuanya. Ya, kami ada berempat saat ini di bidang pendidikan dan SDM menyelenggarakan program ini sebagai part of gitu ya untuk menuju ya terbukanya pembukaannya perguruan tinggi ataupun jurusan di perguruan tinggi maupun di SMK di bidang logistik. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir karena membuat program studi itu tidak mudah. Ya, membuat program studi itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, di Medan saja ada salah satu perguruan tinggi yang sudah 3 tahun mengajukan, itu prosesnya cukup panjang. Ya, sudah disetujui di level tingkat wilayah di Diktinya, tapi di pusatnya itu juga belum di-approve. Sehingga sampai sekarang belum berjalan. Nah, kalau memang tidak mudah, kita bekerja sama membuka prodi logistik, maka yang paling bisa dilakukan adalah Bapak Ibu cari jurusan-jurusan umum seperti manajemen Apa? dan sebagainya, lalu kemudian usulkan Mau kemana? bahwa ada yang namanya Hmm? eh, konsentrasi logistik. Silahkan ya mau cari jurusan manajemen, nanti usulkan konsentrasi logistik. Ada jurusan teknik, konsentrasi logistik. Jurusan manajemen pemasaran, konsentrasi logistik. Jurusan manajemen industri, konsentrasi logistik. Jadi silakan. Yang paling memungkinkan adalah membuat konsentrasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, demikianlah saya kira ya latar belakang tujuan kita. Sehingga sekali lagi dengan adanya kerjasama kita membuka prodi ataupun konsentrasi baik itu di perguruan tinggi maupun SMK, sehingga tentu kita akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan SDM
yang kompeten di bidang logistik di masa depan. Ya, itu yang penting yang pertama. Tentu yang kita juga sudah melakukan dari mulai kita sudah 2-3 tahun berjalan ya program D1 bersama Politeknik APP, Asperindo APP D1. Alhamdulillah. Lalu kemudian sekarang tahun ini alhamdulillah kita berjalan D1-nya tidak ada lagi karena beasiswa sudah tutup. Kita berjalan sekarang diploma 3. Meskipun tidak ada lagi beasiswa, tapi alhamdulillah kemarin targetnya adalah minimal 20. Nah, kemarin terdaftar lebih dari 20 dan akhirnya bisa terlaksana. Itu juga melibatkan DPW. Jadi, melalui program-program seperti itu yang bisa kita lakukan. Tetapi, gerakan ini harus dibarengi oleh seluruh wilayah. Makanya bersyukur Bapak Ibu dari seluruh wilayah itu hadir dan mengikuti ini, sehingga nantinya Bapak Ibu akan lebih pede ketika datang ke perguruan tinggi menawarkan kerjasama, ayo dong buka logistik. Ya, kenapa? Kita juga siap. Jangan sampai kita udah kerjasama, ketika diminta, oh, saya minta dosen praktisinya lah. Oh, nggak ada yang siap, kan jadi masalah. Nah, itu, sehingga kita persiapkan. Dan Alhamdulillah, ini surprise sekali Pak Ketum, Pak Sekjen, ya, Pak Direx, bahwa ternyata, saya juga surprise sekali. Ternyata ketika dibuka rekrutmen, itu daftar luar biasa. Dan kalau saya lihat, gitu ya, Mas Denis, background-nya, kan di situ ada pendidikan, ya, S1, S2, S3, kemudian juga pengalaman mengajar, luar biasa. Ada paling tidak 40-an% Bapak Ibu yang sudah pengalaman mengajar gitu. Ini luar biasa Pak, ini aset luar biasa. Bahkan banyak yang sudah S2. Ya, ada yang sudah S2 dan bahkan ada yang sedang S3. Ada Pak, yang sedang S3 ada. Saya lihat ada 2 orang. Nah, ini kan aset luar biasa Bapak Ibu dan Asperindo. Aset luar biasa sehingga kelihatannya kita siap untuk kemudian eh, jangan-jangan ke depan Asperindo Pak Budi kita bikin perguruan tinggi sendiri Pak. Corporate University gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Depan lah itu masa depan Pak. Tapi sekarang bagaimana kita kerjasama dulu ya. Oke. Bapak Ibu langsung saja. Jadi kami mewakili bidang pendidikan SDM. Nama programnya adalah Training for Trainer, dosen atau guru. Jadi tidak hanya untuk dosen tapi untuk guru Bapak Ibu. Ya, praktisi. Jadi kita sebut praktisi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu praktisi. Nah, yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Pak, saya kan belum kuliah. Masa saya ngajar di perguruan tinggi, Pak? Saya kan SMA lulusannya. Masa saya ngajar di perguruan tinggi? Bapak Ibu saya sampaikan. Di perguruan tinggi Bapak Ibu, di kampus itu, yang namanya praktisi, itu beda nilainya, Pak. Kalau Bapak Ibu praktisinya adalah SMK, maka menurut perguruan tinggi menganggap kita itu setara dengan S1. Kalau Bapak Ibu sekarang lulusan S1 sebagai praktisi, itu dianggap S2. Bahkan kalau Bapak Ibu S2 sekarang sebagai praktisi, itu dianggap doktor, Pak. Itu bedanya. Jadi sehingga mereka tuh membutuhkan kita sebagai praktisi, sangat membutuhkan. Bahkan sekarang syarat, Pak, apalagi kalau nanti kerjasama, syarat mereka itu akreditasinya baik, itu harus kerjasama dan harus ada dosen praktisi, Pak. Makanya kemarin pas zamannya Pak Nadiem kan ada program Merdeka Belajar. Salah satunya adalah praktisi mengajar. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu harus punya kepercayaan diri, harus punya kebanggaan bahwa Bapak Ibu sebagai praktisi itu sangat dihargai di dunia perguruan tinggi, Pak. Sangat dihargai. Jadi jangan khawatir. Nah, jadi pengampunya memang kami di bidang pendidikan SDM. Nah, kita ruangannya Aspendo Training Center tapi Zoom online. Jadi mohon maaf sekali lagi ya karena kapasitas Zoom-nya belum memadai, tapi nah kita upgrade insya Allah. Tapi hari ini kita record dulu Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti karena hari ini hanya sosialisasi sehingga nanti bisa mendapatkan recordingnya. Nah, jadi insya Allah kelihatannya ini kita sepakat gitu ya karena Pak Ketum juga memberikan pesan kalau bikin acara itu hari Jumat. Nah, Jumatnya setelah Jumatan gitu ya. Karena hari Jumat itu weekend gitu ya. Hari Jumat itu weekend biasanya di kantor juga jarang meeting gitu. Karena udah vibes-nya itu ya vibes-nya itu pokoknya liburan besok gitu ya. Oke, nah jadi apa sih ya
deskripsinya melatih anggota Asperindo yang akan menjadi dosen atau guru praktisi bidang logistik untuk di perguruan tinggi atau SMK yang telah ada, ya, seperti di Medan. Alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya di Medan justru di Sumatera Utara duluan diusu namanya teknik logistik di bawah teknik industri, itu sudah ada, ya, kita digandeng. Dan itu dibutuhkan dosen praktisi. Bapak Ibu di Sumatera Utara harus siap nanti diundang oleh USU karena sudah berjalan itu. Sekarang sudah masuk semester, ya, semester ganjil, ya, seperti itu. Atau yang akan, ya, supaya kita pede nanti. Bekerja sama dengan Asperindo di seluruh Indonesia. Nah, di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Maka targetnya di kami di DPP adalah 5 tahun ke depan gitu ya, mudah-mudahan paling tidak di setiap DPW itu bekerja sama dengan satu perguruan tinggi. Itu Pak. Kalau DPD mudah-mudahan SMK gitu, karena kan tidak banyak perguruan tinggi di kabupaten. Jadi kalau DPW-nya itu ambil perguruan tingginya. Kalau DPD coba cari SMK-nya. Syukur-syukur ada juga perguruan tinggi gitu ya. Nah, jadi kami DPP bagian apa? Nah, kami akan coba prospek ke perguruan tinggi yang sifatnya nasional. Contoh di sini ada tentu Trisakti sudah audiensi. Nah, nanti kalau ke Jogja kita ke UGM, kalau ke Bogor kita ke IPB. Nah, jadi perguruan tinggi sifatnya nasional itu nanti ranahnya DPP Bapak Ibu. Nah, DPW itu nanti ke perguruan tinggi yang non nasional. Tapi kalau DPW juga bisa masuk ke ranah nasional, alhamdulillah nggak ada masalah. Bagi kami senang-senang aja. Bukan berarti kami merasa direbut, tidak, justru senang. Misalkan tadi DPW Sumatera Utara ternyata sudah bisa dengan USU. USU itu kan nasional. Alhamdulillah, nggak perlu DPP yang kemudian harus turun tangan kan gitu ya. Nah, jadi gitu bagi-bagi tugasnya Pak Ibu. Nah, mempelajari apa sih? Mempelajari dua hal Bapak Ibu dalam training for trainer ini. Dua hal itu apa? Yang pertama adalah substansi materi kuliah atau pelajaran kalau di SMK di bidang logistik. Jadi kita nggak akan ngajarin yang lain-lain, nggak akan ngajarin keuangan, kalaupun keuangan itu logistik. Gitu ya. Jadi semua hal yang sifat logistik. Kenapa? Karena yang perguruan tinggi butuhkan dari kita adalah di bidang kita. Ya, di bidang kita. Kalau kita ngajar yang lain-lain, ya itu udah dosen sendiri gitu ya. Tapi kalau di kita diundang itu memang untuk mengajarkan praktis logistik. Makanya yang diajarkan pun praktis-praktis saja. Jangan khawatir Bapak Ibu. Oh, berarti saya harus cari buku-buku referensi dong. Bagus buku referensi. Tapi jangan khawatir. Kita itu datang diundang mereka. Bukan sebagai dosen. Bukan sebagai ilmuwan. Kita tuh praktisi. Jadi yang praktis-praktis saja yang kita alami di dunia kerja kita, Pak. Nggak usah bingung ini teorinya apa, bukunya apa. Nggak usah. Itu urusan dosen, Pak. Kita tuh praktisi. Ya, kita menjelaskan apa yang kita alami saja. Jadi mohon maaf nanti kalau materinya itu kok teorinya sedikit. Ya memang kita praktis, bukan teoritikal kan gitu ya. Nah, tapi tentu nanti ada etika-etika. Apa sih etikanya? Contoh, nanti ada etika lah. Makanya Bapak Ibu nanti kita sharing soal teknik mengajar. Teknik mengajar itu komunikasinya, public speakingnya, termasuk etika-etika akademisi. Apa sih etikanya misalkan? Ya kalau kita nampilkan yang namanya video, ya harus di-sharing. Sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari YouTube, misalkan YouTube-nya di mana channelnya. Kalau kita menampilkan data, harus tampilkan sumbernya mana. Jadi walaupun kita praktisi Bapak Ibu tetap, kalau yang namanya data, ya apalagi kita mengutip daripada buku, mengutip daripada apa gitu ya, berita, harus ditampilkan sumbernya. Nah, yang begitu-begitu nanti kita juga sharing Bapak Ibu. Jadi tidak hanya substansi materinya yang kita ajarkan, tapi juga teknik mengajarnya. Termasuk tentu apa namanya etika-etika akademisi. Nah, bahan bacaannya juga sama Pak Ibu. Karena kita praktisi, maka nanti bahan bacaannya dari tutor-tutor saja. Nah, maka nanti Bapak Ibu kita akan ada tutor atau mentor. Nah, mentornya siapa saja? Ada Pak Dr. Nofrisel. Beliau adalah Dewan Pakar kita, alhamdulillah sudah bersedia. Ada Ibu Yeti. Nah, beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan sebelumnya. Alhamdulillah, beliau mau jadi mentor kita nanti, Bu Yeti. Ada Pak Tekat Sukatno. Nah, ini juga beliau sudah pengalaman mengajar, Pak. Beliau akan mentor kita. Ada saya sendiri, Fikri. Nanti ada Pak Doni Syahrullah dari bidang pendidikan. Nah, ada juga nanti teknik mengajar
komunikasi ada Pak Erik Syam Pratama. Nah, itu beliau adalah juga di Asperindo di bidang humas dan publikasi. Ya. Nah, jadi akan ada tutor-tutor Bapak Ibu ya selama beberapa kali pertemuan ke depan. Nah, Bapak Ibu, sebagai awalan tadi sampaikan, tentu dua hal utama kalau kita akan menjadi dosen atau guru praktisi. Yang pertama penguasaan ilmu, saya yakin tidak diragukan lagi Bapak Ibu, ya kita hanya sharing, kita hanya mungkin menyamakan persepsi, meskipun ke depan boleh nggak Pak, saya bikin materi sendiri? Ya boleh saja, alhamdulillah Pak. Jadi jangan terpaku pada materi kuliah yang kita sampaikan di sini. Boleh nggak Pak, saya rubah-rubah? Boleh. Boleh nggak Pak, saya tambah-tambahin? Sangat boleh Pak. Atau saya mau bikin materi sendiri Pak? Sangat boleh Pak. Tapi yang penting standar kurikulumnya ada. Supaya ada standar tadi Pak. Kalau tidak ada standar nanti repot. Nah, kita harus satu kesatuan asosiasi Asperindo harus ada standarnya. Ya, tetapi ditambah-tambah boleh Pak, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Nah, salah satu standarnya Bapak Ibu, tentu setiap materi kita harus ada logo Asperindonya. Asperindo Training Center. Sehingga apa? Asperindo Training Center ini betul-betul inilah rumah besar kita dalam pendidikan. Ya, gitu. Jadi sehingga Asperindo Training Center jangan lupa dicantumkan. Gitu ya, itu standarnya. Jadi dua hal Bapak Ibu. Kita ini pendidik bukan pengajar. Ingat gitu ya. Kalau kita masuk ke dunia pendidikan, bukan lagi training. Kita masuk ke dunia pendidikan. Yang kita hadapi adalah mahasiswa. Yang kita hadapi adalah siswa. Berarti kita sebagai pendidik. Kalau pendidik bukan pengajar, maka syaratnya dua. Yang pertama adalah penguasaan ilmunya harus baik. Bapak Ibu juga praktisi, saya yakin tidak dilakukan lagi penguasaan ilmunya karena pengalaman. Tapi yang penting lagi adalah Pak, ketauladanan karakter. Maka yang ingin kami sampaikan adalah ketika Bapak Ibu berniat menjadi dosen atau guru praktisi, maka pastikan Bapak Ibu juga mulai untuk memperhatikan karakter kita sendiri. Karena sekali lagi kita di sana bukan hanya sekedar mengajarkan pengalaman, tapi kita itu sebagai dosen ataupun guru yang betul-betul kita itu ditiru dan digugu, Pak. Nah, ini yang mesti kita lakukan. Sehingga penguasaan ilmunya harus baik, ya, komunikasinya juga dilatih, tapi juga yang penting apa? Bapak Ibu nanti pada saat mengajar, sisipkan karakter. Sisipkan, teman-teman mahasiswa, para siswa, di pekerjaan itu, di logistik itu, yang paling dibutuhkan apa? Karakternya, disiplin, tanggung jawab. Nah, itu. Jadi ada pendidikan di sana, Pak. Tidak hanya menyampaikan ilmunya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian, nah, karena kita serius Bapak Ibu ya, namanya juga sertifikasi kan? Namanya juga sertifikasi, jadi serius. Kita nggak main-main, nggak seperti seminar. Ya, kenapa? Karena nanti yang boleh mengajar, yang mewakili Asperindo itu haruslah yang sudah bersertifikat. Gitu ya. Jadi izin Bapak Ibu, kalau kita ingin serius membangun logistik, maka kita tidak lagi asal-asalan. Ya, kita ingin lebih serius sehingga mohon izin Bapak Ibu, nantinya tentu Asperindo akan mendelegasikan, akan memberikan surat tugas, baik itu dari PPP maupun DPW, itu kepada tim yang memang sudah lulus sertifikat. Supaya apa? Materinya standar, betul kata Pak Ketum. Kualitasnya standar, karena ini membawa nama asosiasi Bapak Ibu. Ya, kita harus dipandang seperti itu. Jadi, mohon izin agak serius Bapak Ibu, kalau seperti kuliah lagi ya. Iya Pak, seperti kuliah lagi. Jadi, syarat kelulusannya adalah, ya kami inginlah, kehadiran itu 80% lah minimal. Ya, karena ini benar-benar Bapak Ibu harus dapat. Yang kedua, nah ini Bapak Ibu. Baik lagi, ketika Bapak Ibu jadi pengajar, pasti Bapak Ibu juga sangat tidak suka ketika ketika siswanya terlambat. Sangat tidak suka. Pasti Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita juga mendidik mereka. Maka yuk kita mulai dari kita dulu. Kita juga jangan terlambat. Jangan terlambat ketika nanti kita mulai. Nah, ketika ada terlambat, Bapak Ibu harus izin. Izin kepada siapa? Izin kepada tutornya. Sama Bapak Ibu ngajar, kalau ada mahasiswa nggak masuk, Bapak Ibu nggak dapat pemberitahuan izin, pasti sebagai guru, Pak, merasanya gimana? Dan Bapak Ibu pasti akan mendidik dia. Jangan telat lagi ya, tolong laporan ya kalau nggak masuk. Gitu. Jadi, ayo kita mulai dari sini, Pak. Nah, jika open camp, mudah-mudahan bisa online Bapak Ibu. Tapi kalaupun tidak online, karena kami paham, Bapak Ibu kan kerja semua, nggak apa-apa.
Tapi kalau bisa, ya, kalau bisa offline, on cam kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, karena mungkin sedang ada pekerjaan, nggak apa-apa. Ya, yang penting Bapak Ibu mengikuti, gitu ya, mengikuti materinya, gitu ya. Tapi kalau bisa sih off on cam lah. Sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngajar nanti online juga pada mahasiswa, karena kan bisa offline, bisa online. Bapak Ibu juga akan sangat merasa dihargai kalau mahasiswanya itu on cam. Artinya Bapak Ibu ngajar itu ada yang dengerin, Pak. Apalagi ada interaksi. Nah, itu. Jadi, yuk kita mulai dari kita sendiri. Jadi gitu, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu tentu saja di akhir daripada program ini, itu akan ada penilaian. Jadi tidak hanya sertifikat yang keluar, tapi juga di belakang dinilai, Pak. Sama kayak kuliah kan, sama kita ngambil sertifikasi. Sertifikatnya lulus, tapi ada nilainya. Nilainya tenang aja Bapak Ibu, yang paling penting itu kehadiran saja. Ya, yang paling penting itu kehadiran. Ya, yang penting Bapak Ibu hadir aja. Nah, itu sudah 50% Bapak. Nah, nanti akan ada tugas praktik 2 kali, Pak. Wah, saya nggak mau habis ini Bapak Ibu mundur semua. Jangan ya, ini tenang saja Bapak Ibu. Ya, jadi tugas praktiknya gampang. Apa sih micro teaching? Jadi Bapak Ibu nanti silahkan ambil dari sekian banyak materi dari tutor, Bapak Ibu latihan ngajar. Ya, latihan ngajarnya itu direkam dalam Zoom. Jadi nggak perlu bikin video yang keren-keren, Pak, nggak usah. Bapak Ibu tinggal buka Zoom, di-record sendiri, disimpan sendiri, tapi tolong di-upload di YouTube. Ya, di-upload di YouTube. Nah, nanti mudah-mudahan channel YouTube-nya Asperindo itu penuh nanti oleh tugas prakteknya Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti channel YouTube-nya Asperindo akan penuh dengan channel YouTube Bapak Ibu. Jadi gitu prakteknya, Pak. Nggak usah lama-lama. 10 menit, 15 menit, Bapak Ibu praktek ngajar, ambil satu materi yang Bapak Ibu mungkin anggap apa ya, di situ kuasai gitu ya. Nah, Bapak Ibu latihan ngajar, Bapak Ibu rekam dalam video Zoom, lalu diupload di YouTube. Nanti kami dari bidang SDM akan melihat tugas Bapak Ibu. Ya, jadi akan ada 2 kali Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu bikin latihan mengajar. Ya, 2 kali ya cukup. Ya, 2 kali nanti pilih materinya yang paling Bapak Ibu kuasai. Ya, karena kan Bapak Ibu nanti kan berbagi. Tidak semuanya Bapak Ibu yang ngajar. Orang kami aja tutornya banyak, Pak. Nggak saya semua kan gitu. Jadi Bapak Ibu juga nggak perlu menguasai semua, Pak. Bapak Ibu nanti tinggal yang mana yang Bapak Ibu concern bagi-bagi dengan temannya di TPW. Oke, Bapak A ini ya materinya, Bapak B ini, Bapak C ini. Makanya kami berharap DPW itu tidak hanya 1 2, Pak. Bisa 3, bisa 4 tuh, bisa 4 pengajar sehingga bagi-bagi, Pak. Jadi tidak semuanya harus bisa, ya. Jadi sekali lagi syarat kelulusan 80% tatap muka, kemudian keterlambatan maksimal 5 menit, kemudian kalau bisa open cam, kalau bisa nggak apa-apa. Ya, nah nanti di akhir akan ada nilai, tidak hanya lulus tidak lulus Bapak Ibu, tapi nilainya ya, nilai kehadiran, nilai tugas praktek, dan praktek 2. Nah, gitu. Dari sini ada yang tanyakan? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang tanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut ya, lanjut ke Izin, silabusnya. izin Pak Fikri, Ya, silakan. saya Lirih dari DPW Jawa Barat. Baik, Pak Lirih. Eh, Pati eh, hujan ya? kan Hujan ya? diharapkan peserta di DPW itu tidak 1 atau 2 orang nih Pak. Nah, kebetulan sampai hari ini tuh yang terdaftar baru 2 orang untuk Jawa Barat Pak. Apakah masih bisa nyusul? Karena ada beberapa lagi yang mungkin mau itu cuman telat daftar aja gitu Pak. Bisa Pak, insya Allah bisa. Karena hari ini kan baru pertemuan pertama ya. Siap Bisa, Pak, bisa, berarti insya saya Allah bisa bisa. informasikan. Bisa, insya Allah bisa lah. Gitu ya. Siap-siap. Oke, terima kasih Pak. Karena Pak Ketum sudah membuka nih acara ini. Berarti Pak Ketum juga pengen ini semua bisa terlibat. Insya Allah bisa. Ya, tentu tentu ada bedanya lah. Yang daftar duluan mana yang belakangan kan beda. Siap-siap Pak, terima Gitu, Pak kasih ya. Pak. Baik, terima kasih. Pak Fikri, Silakan, silakan, Pak. Ya, Pak, mungkin Pak. dari daftar yang sudah masuk, dibuat nomor registrasi saja Pak, sehingga kita sudah punya masing-masing punya nomor registrasi begitu. Disusun berdasarkan alphabetical gitu ya. Kemudian mungkin dikasih nomor 2025 10001 siapa semacam itulah, sehingga ini menunjukkan rangkaian program yang nanti berkesinambungan Pak ke depannya.
Demikian Pak, jadi nomor registrasi peserta TOT. Baik, terima kasih Pak. Betul ya, nanti kami bikinkan Pak, karena di data itu kan terrecord ya, dari yang paling pertama daftar sama yang terakhir itu kelihatan. Baik, nanti kita akan buatkan ya Pak ya, semacam nomor ya nomor registrasi peserta Pak ya kalau kita mah. Kalau di kuliah mungkin nomor induk mahasiswa Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Ada lagi Bapak Ibu Pak, sebelum kita masuk ke Pak selanjutnya silakan. Sekjen, izin Pak Sekjen bertanya. Ya Pak, Iya Pak Sekjen dari DPW Sulawesi Tenggara dengan Rustam P2S Kendari. Apakah kami sudah terdaftar Pak? sudah kalau Bapak hari ini sudah ikut berarti sudah Pak. Oh sudah Pak ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak Sekjen. Ini kita nanti ke kepala sekolahnya Pak itu Pak, kepala kepala rektor kita Pak Fikri Pak, Dr. Fikri Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Saya Hikmah dari DPW Jambi, Pak. Pak, izin bertanya, kalau ketelatan kita itu karena kita nggak bisa login masuk ke Zoom-nya gimana? Ya, silakan. Suaranya boleh diperjelas Ibu, maaf. Pak, kalau kita terlambatnya login, itu dikarenakan kan masuknya tadi kan loginnya susah, Pak. Keluar-keluar terus. Nah, apakah itu dihitung juga? Mohon maaf apa ya? Saya kurang terdengar Ibu, maaf. Atau boleh di chat juga boleh di chat kalau Oh memang iya, ini suaranya. oke. Saya chat aja ya, Pak ya. Ya, Karena boleh di chat. sistemnya terlalu jauh. Baik, Bapak Ibu, sambil di chat ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Mohon izin, Bu Pak. Uul, silakan Bu. Ya. Mohon izin, Assalamualaikum Pak Fikri. Salam ya Pak Ade. Pak, izin Suheri. saya Desuheri Pak. Saya dari Banten Pak. Nanti sebentar lagi saya ada di Bekasi. Eh, Mohon izin bertanya Pak Fikri terkait dengan syarat kelulusan sertifikasi. Di sini kan kehadirannya 80% dari tatap muka. Untuk penilaiannya itu 50%. Kalau nggak salah dari kuesioner yang kita isi, selama proses TOT ini ada 15 kali pertemuan. Nah, kalau 15 kali pertemuan, 50% kehadiran, jadi boleh alfa atau izin tidak mengikuti berapa kali ya Pak? 80 kehadiran Pak, bukan 50 Pak, Oh 50% ya, Pak. gini, saya jelaskan ya. Bagus pertanyaannya Pak. Jadi kehadiran syarat lulus dulu ya. Lulus Baik, aja dulu Pak. Lulus dapat sertifikat itu hadir minimal 80%. Jadi kalau 15 kali pertemuan ya kurang lebih berarti 12. 80% itu adalah 12 kali Pak. Bapak Ibu hanya boleh bolos 3 kali. ya Gitu ya. tiga Nah, kali ya itu Pak. syarat lulus. Ade, syarat lulus ya. Baik, Nah, ya. Mau kemudian menjatuhkan bolos setelah rasanya nih. setelah lulus Bapak Ibu ada nilai. Ya kalau nggak lulus nggak dapat nilai Pak. Kalau lulus dapat nilai kan gitu ya. Seperti kita kuliah kan ada ijazah, ada transkrip Pak. Nah nilainya itu terdiri dari 3 kehadiran, praktik 1, praktik 2. Nah masing-masing punya bobot Pak. Gitu maksudnya. Kehadiran tuh 50%, tugas praktik 25%, praktek 2 20%. Jadi ini bobot saja Pak. Jadi nilai bobot yang nantinya dapat nilai akhir apakah Anda lulus Ya. dengan nilai A, bisa kumlot berarti nilainya B Pak, itu berdasarkan ini. Tapi kalau syarat kelulusan itu 80%. Jadi 50% itu bukan persentase kehadiran Pak ya, tapi bobot nilai Pak. Makanya 50 plus 25 plus 25, totalnya 100. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau mau dapat nilai bagus, Pak, yang paling gede adalah kehadirannya. Kehadiran. Kalau praktek 1, praktek 2 itu 25. Kita kira begitu ya Pak Adil, Bapak Ibu semua ya? Ya, baik Pak Ya, Fikri, siap. terima kasih Silakan atas Ibu arahannya Pak. iya. Saya Bu Uul, silakan. terima kasih banyak Pak Tekad, Pak Fikri. Saya Asma Misnya dari DPW Jawa Timur. Saya mau bertanya untuk sertifikasinya untuk sertifikasi dari DNST apa tidak? Sebab saya sudah memegang sertifikasi DNST untuk Institut Junior dan Pengajar Vokasi. Terima kasih. Ini suaranya kurang terdengar Mas Iris ya? Ya, Ibu Uul mungkin
menggema suaranya, ada memakai dual device. Satu device-nya di Saya ulangi kalau sekarang menggema apa tidak? sudah bagus. Sudah, oke ya. Silakan Bu. Saya mau tanya, untuk sertifikatnya nanti itu sertifikat BNSP apa tidak? Sebab saat ini saya memegang 2 sertifikat BNSP untuk instruktur junior dan pengajar vokasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Sudah terjawab di awal pendaftaran. Sertifikatnya dari Asperindo Training Center, Bu. Gitu, ya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ada lagi cukup? Kita sambil jalan ya. Dari DPW Jambi telat. Jadi nanya apa ya? Gimana Pak? Oh ya, nggak apa-apa Bu. Untuk pertemuan pertama belum dinilai. Oke, baik. Kalau sudah kita lanjut ke apa yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Nah, sebentar ya, saya sos. Oke, apa yang akan kita pelajari? Nah, ini. Baik. Jadi silahkan nanti kalau ada yang tambahkan ya Pak Ibu ya. Oh ternyata butuh ini Pak, silahkan. Nah Bapak Ibu, ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita sebenarnya bukan 15 pertemuan sih Bapak Ibu, tapi ada 22 pertemuan. Jadi ini sampai tahun depan. Luar biasa ya, setiap seminggu sekali ya kita bertemu ya. Nggak apa-apa lah Bu ya, kita belajar bareng lah ya. Baik, pertemuan pertama hari ini, tadi kita sudah lakukan ya. Pembukaan oleh DPP inti, oleh ketum, penjelasan program ini sekarang. Dan nanti kalau ada waktu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada waktu ya, kita lanjut ke materi pertama, yaitu urgensi, peluang, dan tantangan logistik Indonesia. Ya, itu materi pertama. Jadi kenapa kita mulai dari sini Bapak Ibu? Nah, ini juga nanti kami akan share materinya. Ini juga penting materi ini kalau Bapak Ibu mau presentasi dengan perguruan tinggi. Karena biasanya perguruan tinggi itu mau dengar dulu. Apa sih urgensinya logistik? Kenapa sih harus dipelajari? Nah, ini. Maka harapannya setelah ini Bapak Ibu di setiap DPW itu coba ya melakukan yang namanya kuliah tamu. Ya, jadi Bapak Ibu audiens dulu dengan kampus, lalu sampai ke kampus bahwa kami siap kalau diundang kuliah tamu. Nah, ketika kuliah tamu, yang Bapak Ibu sampaikan apa? Materi ini, Pak. Ya, jadi ketika kuliah tamu yang Bapak Ibu sampaikan materi ini. Sehingga terbuka dulu. Kenapa pentingnya logistik? Itulah yang juga kami dulu lakukan. Setelah mereka paham pentingnya logistik, urgensinya, tantangannya, bahkan nanti dipertunjukkan bahwa, oh, kenapa penting dibentuk jurusan? Gitu. Jadi inilah materi pertama yang mudah-mudahan semua DPW, DPD itu bisa memahami dan bisa dibawakan kepada seluruh perguruan tinggi. Dengan cara apa? Bapak Ibu harus diundang sebagai kuliah tamu. Ya, sebagai pembicara tamu dulu. Kuliah umum, Pak. Ini materinya yang pertama. Nah, setelah itu, pertemuan kedua, ini masih lanjutan Bapak Ibu. Terkait dengan apa? Terkait dengan kebutuhan customer untuk logistik. Dan bagaimana inovasi logistik. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang mereka cukup dengan yang judul pertama. Tapi kadang-kadang mereka minta lagi, Pak, saya juga pengen dong kuliah umum lagi dari Asperindo. Bagaimana sih Pak inovasi di bidang logistik? Nah, ini materi yang kedua tadi. Ya, nanti pertemuan kedua ini sifatnya adalah untuk sebagai pendahuluan. Termasuk kepada mahasiswa pun Bapak Ibu harus ajarkan ini Pak. Ya kan begitu ya, tidak ujuk-ujuk kita berikan materi. Tapi mahasiswa juga harus tahu kenapa sih kalian perlu kuliah ini. Maka kita jelaskan materi pertama adalah tentang urgensi, peluang, dan tantangan logistik Indonesia. Yang kedua adalah kebutuhan customer dan inovasi logistik. Nah, setelah itu baru kita bicara materi logistiknya. Kita bagi tiga Bapak Ibu. Yang pertama adalah, ini masih pendahuluan ya, kita bicara pendahuluan. Nah, di pertemuan ketiga, kita akan sama-sama sharing soal proses bisnis logistik. Di pertemuan ketiga ini kita bicara ekspres kurir. Karena kan logistik macam-macam ya, ekspres kurir.
Nah, di pertemuan ketiga ini Bapak Ibu, itu sifatnya general dulu. Yang penting kita tahu, mahasiswa tahu bagaimana sih proses express kurir itu. Dari mulai first mile, transaksi, pick up, sortir, manifesting, transportasi, last mile-nya inbound, delivery, sampai pasca delivery. Minimal mereka tahu dulu proses bisnisnya. Tidak detail Bapak Ibu, belum bicara SOP, belum bicara detail. Ini baru bicara proses bisnis. Nah, di pertemuan keempat, kita akan bicara soal proses bisnis logistik di bidang warehousing. Ini juga sama, ini baru bicara kulit-kulitnya doang, minimal tahu prosesnya. Oh, warehousing itu dari mulai barang masuk, inbound, kemudian barang diletakkan di gudang, di rak, racking, put away, dan macam lah. Lalu kalau ada permintaan barang, ada picking, gitu ya. Habis picking, itu outbound dan sebagainya. Jadi, mengenal warehouse secara proses saja, belum detail. Nah, nanti diselingi Bapak Ibu ya dengan teknik mengajar. Nah, nanti akan ada sharing dari Pak Erik Syam tentang bagaimana teknik mengajarlah komunikasi. Di pertemuan kelima Bapak Ibu, nah ini kita masuk ke logistik yang ketiga, yaitu freight forwarding. Nah, ini detail Bapak Ibu. Dari mulai bagaimana perdagangan internasionalnya dulu. Kemudian istilah-istilah perdagangan internasional, dokumen-dokumen dalam perdagangan internasional, ya. Kemudian juga ini Pak Tekat yang ahlinya nih, Incoterms ya tentang harmonized sistem kode, ya. Kemudian peran freight forwarding dalam perdagangan internasional. Nah ini pokoknya bicara freight. Kalau tadi kan bicaranya logistik, express kurir, ini freight. Nah di pertemuan selanjutnya di pertemuan 6 itu lanjut freight forwarder. Ini bicara teknis. Kalau tadi kan pendahuluannya, kenapa butuh freight forwarding, mulai dari perdagangan internasional. Nah, kalau ini lebih teknis nanti. Bagaimana pengiriman internasional melalui moda transportasi laut, bagaimana pengiriman internasional melalui moda transportasi udara, bagaimana dokumen kepabeanan ekspor, bagaimana dokumen kepabeanan impor. Kemudian, nah itu freight forwarding. Tapi kalau freight forwarding memang langsung detail Bapak Ibu, ya, karena informasi dari tutor adalah supaya tidak terputus informasinya. Jadi langsung semua freight forwarding gitu ya. Nah, tapi walaupun demikian Bapak Ibu nanti ketika ngajar ke mahasiswa ya nggak perlu semua. Bapak Ibu atur gitu. Tapi kalau dalam TOT ini ya ini sekaligus kan supaya tidak putus. Nah, kemudian pertemuan ketujuh, nah ini bicara mulai dari first mile, aturan pengiriman barang. Ya ini sehari-hari kita lah Bapak Ibu ya, menghitung berat kiriman, ya jenis barang yang dilarang apa saja, gitu ya. Kemudian juga bagaimana penanganan barang yang mungkin nilainya tinggi, asuransi, kalau mudah rusak bagaimana di packingnya. Nah itu, ini pertemuan ketujuh. Kemudian pertemuan ke-8 lanjut aturan pengiriman barang yang kedua, ini bicara aturan pengiriman barang khusus, perishable goods. Nah, bagaimana penanganan kiriman barang, tanaman, bagaimana penanganan barang kiriman hewan. Nah itu. Di pertemuan ke-9, kita bicara dangerous good. Nah, tapi jangan berharap dangerous good yang detail ya. Ini kan hanya awareness saja. Yang penting mahasiswa tahu jenis-jenis barang yang dangerous good. Ada 9 kategori. Lalu kemudian cara penanganan barang khusus barang dangerous good. Nah, itu juga nanti kita sharing. Ya. Kemudian yang ke-10, nah ini sudah masuk ke outgoing. Bagaimana proses pick up, ya bagaimana proses receiving, sortir, manifesting, bagging. Jadi aktivitas sehari-hari Bapak Ibu yang kita ceritain. Ini kan saya yakin semua Bapak Ibu melakukan ya. Melakukan ini. Ya, jadi silahkan. Ini yang Bapak Ibu yang akan sampaikan kepada mahasiswa. Praktis saja. Ini loh proses pick up begini, receiving begini, sortir begini, manifesting begini, bagging begini gitu ya. Seperti itu. Kemudian diselingi teknik mengajar sama. Kemudian lanjut apa? Manajemen packing Bapak Ibu. Yang praktis-praktis saja. Jenis barang apa aja sih yang perlu di packing? Kemudian jenis material packing apa saja? Ya, ada karung, ada kayu, ada bubble wrap, segala macam lah. Metode packing seperti apa? Nah, itu. Jadi, manajemen packing. Kemudian kita masuk ke middle mile, transportasi. Ya.
Nah, bagaimana kargo udara itu? Bagaimana sih peraturan kargo udara? Lebar pesawat berapa? Jadi kalau pesawat lebarnya berapa, kalau kargo pesawat berapa, sehingga nanti yang bisa dikirim seperti apa ukurannya. Kargo udara. Bagaimana transportasi darat? Bagaimana transportasi kargo laut? Nah, ini beda dengan freight forwarding. Kalau freight forwarding kan bicaranya internasional tadi ya. Gitu ya. Kemudian lanjut ke last mile. Last mile kan bicaranya adalah inbound, sortir, delivery, distribusi. Ini juga praktis-praktis saja. Ya, praktis-praktis saja. Kemudian nomor 15 kita bicara penanganan barang pasca delivery. Seperti apa sih kiriman yang gagal delivery? Penyebabnya apa? Terus manajemennya bagaimana, Pak? Jadi praktis-praktis saja. Ya, nomor 16 diselingi teknik mengajar komunikasi. Nomor 17, ya ini sorry, ini masih nomor 15 ya, karena gabung ini, satu hari ini. Nah, yang 17 itu adalah manajemen pergudangan. Dari mulai jenis-jenis warehouse sesuai dengan kebutuhannya, lalu kemudian proses kerja warehouse. Nah, ini nanti Pak Nofrisel, insya Allah. Ya, bagaimana proses kerja segala macam. Nah, selesai semua itu proses logistik Bapak Ibu, baik itu express kurir, warehousing, freight forwarding, gitu ya. Nah, baru kita bicara layanan purna jual. Ya, nah apa yang kita pelajari ini? Nanti saya ngisi jenis problem apa saja di logistik kegagalannya. Apakah keterlambatan, apakah kehilangan, apakah kerusakan, lalu kemudian ketentuan pertanggungjawabannya berdasarkan hukum kepada customer. Ini juga penting dalam ilmu logistik. Itu. Nah, yang ke-19 ini bicara digitalisasi. Karena biasanya penting nih digitalisasi. Kalau tadi kan bicaranya proses bisnis tuh manual. Nah, kita juga perlu memberikan wawasan kepada mahasiswa atau siswa bagaimana proses digitalisasi dalam proses logistik. Baik itu first mile, warehousing, transportasi, distribusi. Bagaimana sih perkembangan digitalisasinya? Nah, meningkat lagi Bapak Ibu, biasanya di semester-semester tinggi itu mereka minta bagaimana sih manajemen mutu di logistik. Nah, ini juga nanti kita sharing. Manajemen mutu di logistik, baik itu first mile, middle mile, last mile. Ya, bagaimana manajemen mutunya. Nah, lanjut Bapak Ibu, ini dua terakhir, cost logistik. Nah, ini biasanya diminta oleh jurusan keuangan. Kalau dia belajar manajemen pemasaran, biasanya dia minta, Pak, bagaimana sih cost logistik itu? Nah, kita harus ajarin secara praktis. Kalau kurir ekspres, cost-nya apa saja? Kalau warehouse, biasanya cost-nya apa saja? Kalau transportasi itu cost-nya apa saja? Bukan berarti kita buka-bukaan dapur, Bapak Ibu. Enggak. Ya, dalam mengajar itu kita hanya umum-umum saja, nggak buka-bukaan dapur, Pak. Gitu. Contoh nih, kalau cost warehouse berarti apa saja? Ada biaya tetap, sewa warehouse, ya, listrik, karyawan, nah gitu-gitu. Kalau tidak tetapnya apa? Misalkan packing dan sebagainya, Pak. Listrik, itu kan. Nah, jadi sifatnya umum-umum saja. Nah, ini biasanya diminta sama jurusan keuangan. Terakhir, Bapak Ibu, kita juga penting mengajarkan tentang K3 di bidang logistik. Logistik ini sebuah bisnis, semua aktivitas yang sangat beresiko K3. Di jalan, di gudang, alat berat, ya dan sebagainya. Sehingga kita juga perlu mengajarkan tentang sumber bahaya K3, APD-nya apa saja, termasuk juga mitigasi-mitigasi dalam K3 logistik. Nah, itulah yang akan kita sharing Bapak Ibu. Insya Allah ya waktunya ada. Yang penting kita semua niat baik. Ya, toh hanya 1,5 jam setiap pertemuan, gitu ya. Bapak Ibu bisa menyempatkan waktu, ya. Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau ada usulan, pertanyaan, dan sebagainya, ya, izin mungkin sebagai silabus. Nah, itu Pak Sudana, silabusnya itu Pak. Itu silabusnya nanti. Ya, itu silabusnya seperti itu Pak Sudana. Jadi, memang kita hanya sebatas ini ya Pak ya, menampilkan jadwal, topiknya apa, dan rinciannya. Ya, jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, kita tidak bisa detail memunculkan ya semacam silabus detail karena Bapak Ibu juga nanti jadi dosen praktisi Bapak Ibu jangan khawatir ya Bapak Ibu tidak akan minta silabus enggak
Ya, kenapa? Silabusnya sudah dibuatkan oleh dosen pengampunya. Nanti paling Bapak Ibu itu diminta ngajar, Pak, Bapak bisa ngajar pertemuan ini. Gitu. Jadi jangan khawatir, karena kalau bikin silabus dosen dosen tetap, Pak. Ya, seperti itu. Tapi untuk program kita saya kira cukup jelas yang seperti ini saja, Pak ya, nggak perlu bikin silabus secara detail. Nah, karena apa Bapak Ibu? Sekali lagi sumber-sumber materinya itu ke sehari-hari kita, sehari-hari kita, Pak. Ya, nggak ada teori di sini, Pak. Teori adalah gitu ya, sedikit-sedikit teori, tapi lebih banyak praktis-praktis. Kalau dosen kan teori gitu ya. Kalau kita kan praktis. Oke, silakan Bapak Ibu ada usulan mungkin Pak kurang Pak materinya gitu ya, silakan. Yang penting lagi ini Pak, alhamdulillah kita butuh masukan hari ini. Silakan Bapak Ibu semuanya, silakan. Atau gini Bapak Ibu ya, ternyata di antara Bapak Ibu saya yakin ada Bapak Ibu yang sudah punya modul, ada Bapak Ibu yang sudah pernah mengajar. Saya yakin ada. Ayo Bapak Ibu, kami masih menunggu ya siapa yang akan mau jadi tutornya gitu ya. Jadi silakan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah punya modul, sudah punya materi, sudah sempat diajarkan, ayo jadi tutor. Silakan mau pilih yang mana. Kita saling sharing aja Bapak Ibu. Ya, kita saling sharing, sekali lagi DPP hanya memfasilitasi, bukan berarti DPP semua yang paling jago. Enggak, kan masih kosong-kosong tuh Pak. Nah, ini Ya, artinya kita apa? mau Kita masih konfirmasi kepada para Udah, tutor, kita kira-kira apa topik mana yang akan dibawakan. minta Begitupun materi untuk terbuka buat Bapak sistem Ibu, kalau memang ternyata pemahaman punya modul atau punya materi yang sudah pernah dipraktikkan. modul dari kasih. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, baik itu chat maupun secara Ya, on mic. ini. Mohon bahan presentasinya bisa di-share. Ya, pasti Pak Sudana, pasti Pak. Setiap pertemuan kita, materi akan di-share Pak. Ya, akan di-share dan mudah-mudahan juga ter-record Pak. Ter-record. Baik, silakan ada Bapak Ibu tambahan, kami butuh masukan sekali lagi supaya kita bisa membuat standar gitu ya, materi-materi yang memang kita punya. Ya, walaupun Bapak Ibu pertanyaannya gini, Pak, apakah memang kita itu nanti satu semester ini semua ngajar? Enggak, Pak. Ya, nantinya pada saat ngajar itu, Pak, sesuai kebutuhan saja. Misalkan satu perguruan tinggi hanya butuh materi A, B, C, D. Itu aja, Pak. Tidak kemudian akhirnya kita punya satu kurikulum ya, logistik enggak, Pak. Enggak. Ya, kecuali nanti memang ada jurusan khusus logistik. Tapi kalau itu biasanya Bapak Ibu tinggal mencomot aja mana yang dibutuhin. Jadi beberapa topik saja. Tapi yang jelas ketika ada kebutuhan kita siap. Topik yang mana yang mau kita sampaikan. Modulnya ada, pengajarnya ada, gitu ya. Kira-kira begitulah tujuannya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Masukan, alhamdulillah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Pak Fikri, mohon maaf sebelumnya. Pak izin, mungkin ini hanya usulan dan sharing aja Pak. Apa namanya di dunia bisnis logistik kan ini luar biasa cukup luas Pak ya. Jadi memang kita akui bahwa logistik ini nggak bakalan ada matinya. Walaupun negara dalam kondisi perang tetap logistik dibutuhkan. Nah, cuman izin Pak, di mana di kegiatan logistik pasti kita mengandung resiko yang harus kita mitigasi. Saya setuju banget Pak tadi ada pembahasan K3 logistik. Kalau boleh diusulkan mungkin Pak, biar nanti satu frame kita sama, memungkinkan nggak Pak aspek keselamatan kesehatan kita dipoinkan menjadi satu, di poin nomor pembahasan yang menjadi utama. Karena bagaimana kalau seandainya kita berusaha dalam menyusun suatu rencana kerja atau kegiatan tanpa memahami dengan risiko kemungkinan yang akan terjadi. Nah, K3 sekarang menjadi suatu elemen penting bagi perusahaan memiliki daya jual tinggi terhadap perusahaan. Nah, mungkin saya lebih mengusulkan Pak, mungkin pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja mungkin bisa di awal sehingga biar kita bisa mengetahui faktor resiko apa sih kalau seandainya kita bermain di warehousing, faktor resiko apa sih kalau seandainya kita ada staffing, packing, dan faktor resiko apa saja sih kalau seandainya kita bergerak di bidang transportasi. Nah, mungkin hal-hal ini sehingga kita ketika mendapatkan pengetahuan terkait dengan materi-materi yang lainnya, kita sudah
sudah mitigasi terkait dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya. Mungkin itu Pak Fikri usulan dari saya, sifatnya usulan, monggo Pak. Terima kasih. Baik, terima Assalamualaikum kasih Pak Ade. warahmatullahi wabarakatuh. Berarti materi yang nomor 21 ini justru di awal ya Pak ya, harusnya ya. Di Iya Pak, awal-awal lah gitu ya. Jangan di akhir Pak ya. betul Pak. Baik, Karena baik. Siap, saat siap. ini aspek keselamatan kesehatan kerja menjadi primadona perusahaan yang mudah menerapkan aspek keselamatan kesehatan kerja, khususnya di OSAS dan yang lainnya. Itu pasti akan ditanya sertifikat K3-nya. Siap, siap, siap. Baik, makasih Pak Ade. Nanti kita coba pindahkan di bagian-bagian atas ya Pak ya. Nah, kita Ya Pak sesuaikan Pak. Fikri, Kita sesuaikan. terima Terima kasih. kasih. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Supaya kita betul-betul ini milik bersama ya, sehingga nanti kita enak jalannya nih. Silakan. Bisa di open mic dulu Pak Supianto. Mic-nya belum dibuka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fikri. Salam, ya Pak Supianto. Ya, Pak, saya dari DPW Jambi. Ini pada hari ini absen sudah mulai berlaku ya Pak Fikri? Absen belum Pak, belum. Oh belum ya, anggota saya ada 9 ini yang baru hadir yang masuk. Ada 4 orang ini. Barangkali yang 5-nya belum. Ya, nggak apa-apa. Hari ini kita pendahuluan dulu. Baik Pak. Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Fikri. Baik. Ada lagi Pak Yu? Kalau tidak ada. Udah Pak Fikri, sore Pak. Oh ya, sore Pak Jenal Pak Jenal. dari SAP Pak. Siap. Saya menarik yang materi yang ke-20 Pak, tanggal 20 Februari. Ya, karena kan saya dari keuangan ya Pak ya. Jadi terkait kos lah Pak gitu. Nah, cuman kan ya buat saya mungkin usulan aja Pak, kita nggak hanya membahas hanya kosnya aja, mungkin unsur perpajakannya juga bisa kita bahas juga ya Pak ya. Karena yang Oh menarik ini iya. kalau kurir ini kan kita pajaknya 1,5% Pak. 1,1 ya. Tapi PPNI-nya itu 11% Pak. Jadi mungkin supaya nanti yang memahami keuangannya bisa paham juga sih Pak dengan pajaknya Pak. Supaya dia bisa menghitung juga bahwa eh, ada kos tambahan dari PPNI sih Pak. Yang terkait dengan kos-kos kita Pak. Perusahaan jasa kurir gitu Pak. Jadi saya Baik, siap. Pak Terima ya. kasih. Ya. Pak Jenal, ini kita tambahin ya. Jadi kalimatnya keuangan logistik aja. Ya. Tapi yang kita ajarkan terbatas kos sama pajak ya Pak. Ya, pajak yang umum lah Pak, supaya sekedar mengetahui Ya, aja. betul. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jenal, masukannya bagus. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Izin Pak, boleh bertanya? Ya. Maaf Pak, kan kalau saya lihat tadi sampai ke 22 kali pertemuan itu untuk meningkatkan kapasitas kami nanti yang calon praktisi mungkin Pak ya? Ya, calon dosen praktisi. Ya, betul. Harapan dari DPP kan semua DPW itu bisa ke perguruan tinggi lah untuk menularkan mengenai logistik ini Pak. Nah, sementara itu mungkin di beberapa DPW atau DPD atau bahkan di DPP sudah banyak kenalan atau mungkin jalannya menuju ke perguruan tinggi. Nah, tapi di DPW lain, mungkin di DPD lain banyak yang masih blank nih Pak jalur untuk kesananya. Apakah setelah habis 22 pertemuan ini kami di DPW masih bisa didamping untuk step by step-nya menuju ke perguruan tinggi harus seperti apa gitu Pak? Ya, tentu Pak. Tentu sudah tugas DPP Pak, tadi saya katakan ya. Jadi memang kami kan berharapnya kita bagi-bagi tugas. Bapak Ibu di DPW silakan melakukan pendekatan dengan perguruan tinggi yang di wilayah. Di DPD juga sama. Nah, di DPP itu memang kami akan handle perguruan tinggi yang sifatnya nasional lah. Kalau di Jabar itu kan ada Unpad, ada ITB ya Pak ya. Nah, itu nanti ranah kami. Nah, Bapak nanti cari perguruan tinggi yang sifatnya lokal. Nah, jadi benar sekali Pak. Proses pendekatannya pun tentu kami akan bantulah. Bantu dalam hal apa gitu ya. Saya yakin kalau bicara negosiasi audiensi Bapak Ibu sebagai penguasa daerah pasti bisa Pak. Tapi mungkin ya, apakah perlu surat pengantar dan sebagainya, itu silahkan. Ya, kalau perlu dampingi juga boleh-boleh saja Pak. Tapi saya yakinlah Bapak Ibu kan penguasa daerah, harusnya yakin bisa gitu ya Pak ya. Jadi seperti itu.
Maka dari itu tadi Pak saya katakan di materi pertama itu adalah yang kita share adalah justru adalah tentang inilah materi yang harus disampaikan ketika kuliah umum Pak. Ya. Biasanya kalau sudah kuliah umum baru ngerti itu para pejabat perguruan tingginya, dosen yang ngerti, oh baru sadar bahwa ternyata pentingnya logistik Pak. Siap, Gitu Pak. ya. Makasih Pak infonya Pak. Ya, gitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Baik. Oke. Bapak Ibu, Oh, kelihatannya bisa untuk Pak. Saya dari SAP Pak ini Pak. silakan. Ya, Yuwono Pak. Ini siapanya Pak Budi nih? Enggak, satu marga aja Pak. Satu marga aja ya, Ya, silakan Pak. ya. Saya tanya di materi nomor 18 ya Pak ya, mengenai digitalisasi untuk logistik Yes. Pak ya. Ya. Nah Pak, materi di dalam ini apakah memang sudah mencakup untuk materi keamanan data? Karena bagaimanapun juga, ini customer itu akan worry juga ya Pak ya, kalau memang datanya itu tidak ada jaminan untuk yang namanya aman seperti itu. Dan biasanya kalau customer-customer, apalagi customer perbankan, asuransi, nah ini yang diutamakan sebenarnya. Bagaimana suatu perusahaan kurir logistik ini mengamankan datanya untuk nasabah-nasabah atau data-data pengiriman yang dia punyain. Ini termasuk ini Pak. Nah ini kalau memang ada usulan tambahan untuk materi mengenai data security dalam logistik. Gitu. Baik, terima kasih Ya. Pak Terus Yuwono. ya Kita masukkan. yang kedua saya setuju Pak dengan usulan tadi mengenai K3. Nah, K3 ini juga suatu poin yang sekarang ini memang diprioritaskan ya, diprioritaskan bahwa perusahaan logistik setiap tender itu pasti ada nilai tertentu kalau kita sudah punya yang namanya sertifikat K3. Apalagi kalau kita tender dengan perusahaan-perusahaan asing, perusahaan Jepang. Itu pertama yang memang akan dilihat seperti itu. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang kita kasih masukan ini bisa terakomodir nanti untuk materi-materi yang ada sekarang. Terima kasih Pak Yuwono ya untuk digitalisasi logistik. Kita tambahkan data security ya Pak ya dalam logistik. Benar sekali Pak. Ini penting. Apalagi sekarang kan kita diatur sama peraturan menteri ya Pak ya, yang memang juga kita harus betul-betul menjaga dan awareness terhadap ke data pribadi customer. Terima kasih Pak Yono. Kita masukkan Pak sebagai tambahan materi dalam digitalisasi proses logistik. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi hari ini kita tidak akan masuk ke materi dulu akhirnya karena ternyata seru nih diskusinya. Jadi betul-betul kita membangun satu kepahaman dulu karena juga ternyata banyak yang tidak bisa masuk. Mohon maaf ini Pak ya, mohon maaf ini luar biasa ini. Jadi nanti kita minta lah ditambah kapasitas Zoom-nya menjadi 1000. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, saya hitung sampai 100. 1, 2, 3, 97, 98, 99, 100. Alhamdulillah. Berarti kita sudah satu pemahaman ya. Berarti materinya karena sudah mau jam 3 ya. Kasihan Bapak Ibu yang di timur sana sudah mau pulang jam 15, jam 17. Kita akhiri dulu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, Pak Ketum, ya, Pak Sekjen, tim saya juga ternyata tidak bisa masuk, Pak Doni, gitu ya, dan tim pendidikan. Jadi, tapi ini direcord Bapak Ibu, jangan khawatir. Kita akan share recordingnya, ya, di YouTube. Ya, nanti saya minta akses YouTube dari Asperindo. Kalau belum ada ya berarti pakai YouTube saya dulu. Nanti Bapak Ibu bisa nonton. Yang tidak bisa hadir. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kata-kata yang kurang berkenan. Ya, kita tutup ya Bapak Ibu ya. Selamat sore. Foto bersama. Oh ya boleh. Mas Denis, foto bersama Mas Denis. Kenang-kenangan ini. Exit dulu. Ya, oke baik Bapak Ibu. Silakan. Ya, mohon izin Pak Fikri untuk ditutup dulu saya. Oh iya, sorry. On cam semua, on cam ya. Ya, Bapak Ibu ada 4 slide di sini. Jadi silakan on cam semua. Buka kamera dan tersenyum.
Ya, saya hitung 1, 2, Logistik, Pak. 3. Ya, tahan Bapak Ibu. Baru slide 1. Sebentar. Izin Pak, mungkin pakai ada simbol logistik dari kanan logistik. Oh ya, oke. Sebentar Bapak Ibu di slide kedua. Itu simbol JNE, Pak. Nanti JNE Oh, iya. semua. Gini aja, gini. Nanti simbol Bravo, kompetensi, bravo. simbol kompetensi, simbol Atau kompetensi, boleh kompetensi di Ya. umum gitu. Oke. Slide ketiga Bapak Ibu, sebentar. Oke, di slide terakhir, tahan dulu. Slide terakhir. Bentar. Ya, baik. Sudah Bapak Ibu semuanya. Oke. Terima kasih. Keren. Terima Terima kasih kasih. Pak Fikri, Bapak Ibu. Sampai jumpa pekan depan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Selamat Terima sore kasih Pak Bapak Beka. Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Grupnya ada grupnya di grup Silatnas ya Bapak Ibu.